Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Karisandi dengan NIM 121650210. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali tentang Project Coach Management. Tujuan pembelajaran dapat dilihat pada skema berikut ini. Pertama yaitu memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar, konsep dan istilah, menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya. Dari situ kemudian kita mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya, kemudian memahami proyek penentuan anggaran, dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi. Kemudian memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya. Dari situ kita akan menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek IT memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi cost menentukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% sampai dengan 56% pada tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasa diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek terdiri dari planning, cost management, merupakan menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumen yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Kemudian estimating costs, yaitu mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian determining the budget, yaitu mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Kemudian controller costs, yaitu mengendalikan perubahan anggaran proyek. Berikut skema dari Project Cost Management. Terdiri dari cost estimation, cost budgeting, dan cost control. Prinsip dasar manajemen biaya dapat dilihat pada skema berikut ini. Profit keuntungan, yaitu pendapatan yang dikurangi dengan pengeluaran. Margin profit rasio pendapatan terhadap profit. Siklus hidup pembiayaan, yaitu total biaya untuk memiliki sebuah produk layanan atau biaya pengembangan ditambah dengan support. Cash flow analysis yaitu menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya bagaimana menyiapkan estimasi biaya dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya teknologi informasi. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali
adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Berikut alat bantu dan teknik estimasi biaya. Terdiri dari perkiraan analog atau atas ke bawah menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang merupakan sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Perkiraan atas bawah melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas yang menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Pemodelan parametrik menggunakan karakteristik atau parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Alat bantu komputerisasi yaitu alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau biaya kinerja. Berikut contoh dari cost baseline. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Earned Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Earned Value Management atau EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Untuk menggunakan EVM, harus dibuat terlebih dahulu baseline atau original plan plus accurate change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Istilah-istilah dalam EVM yaitu Planned Value adalah rencana porsi total estimasi biaya yang harus disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Actual costs adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Earned value adalah estimasi nilai atau value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Kemudian ada cost variance, yaitu variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Schedule variance, yaitu variabel yang menunjukkan apakah jadwal lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Cost performance index, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Schedule performance index, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Berikut rumus-rumus earned value. Contoh soal. Sebuah proyek memiliki anggaran $9.000 dan dilaksanakan dalam 9 bulan. Diasumsikan bahwa pengeluaran biaya per bulan setelah 2 bulan manajer proyek menyatakan bahwa 15% pekerjaan telah selesai dengan pengeluaran biaya sebesar $1.500. Hitunglah EV, CPI, dan EAC. Penyelesaiannya dapat dilihat di bawah ini. Demikianlah tadi review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.